Bagi kita para pemula nih, kalau kita mau masuk ke dunia Cana dan kita mau main kontes, kita perlu tahu apa sih? I love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want. I can make a better me. Better believe in your mind, cause it's everything. You can mold, shape, find almost anything. All it takes is some time and some clarity to find your identity. It's mind over everything. Kita ada di sesi kedua sekarang. Kalau kemarin kalian sudah belajar tentang cana-cana yang cocok buat pemula dan juga cara perawatan ikan cana, hari ini kita akan ulas sedikit lebih dalam tentang kontes. Tapi yang pasti kontesnya juga bagi kita para pemula nih, kalau kita mau masuk ke dunia cana dan kita mau main kontes, kita perlu tahu apa sih? Nah, kita bersama dengan Mas Kalis. Oke, Mas Kalis, pertanyaan pertama saya nih. Kalau di kontes cana, apa sih yang dinilai? Untuk yang dinilai itu pertama adaptasi. Adaptasi. Nah, adaptasi itu seperti apa? Adaptasi itu ikan itu sebelum juri mengasih interaksi atau pergerakan, jadi juri datang, ikan itu udah perform di atas. Juri datang, ikan sudah perform. Gimana tuh maksudnya? Ikan udah kayak gini contohnya. Contoh gini, ya kita datang, ikan udah gerak untuk mengelilingi. Oh. Berarti Untuk si mengelilingi. Cana itu kenal sama manusia ya? Ketika ada manusia mendekat, dia langsung aktif gerak. gitu ya? Terus kemudian apa lagi? Ke mental. Mental. Nah, mental itu dia flaring seperti ini. Jadi galak atau enggak? Ini kalau di Digerakin terus untuk pointful, untuk pointful dia nabrak kaca kayak gitu. Track gitu, nabrak kaca. Gigit kaca. Gigit kaca. Jadi pertama adaptasi, kedua Mental. Itu yang nilainya paling tinggi. Iya. Boleh dibocorin nggak sih kalau adaptasi itu berapa nilainya? Yang biasanya aku main ya, Iya. soalnya biasanya di Maru. Untuk adaptasi itu nilai 10. Nilai 10? Untuk mental itu kalau nggak salah di 4. 4 ya? 4. Terus bunga itu 5. Oh, bunga ini masuk ke corak ya? Coraknya itu warna itu di poin 3. Terus untuk anatomi itu di poin 3. Oh. Nah itu jadi kalau kita lihat 10-nya itu diadaptasi. Jadi artinya kalau ikan kita bagus, gagal adaptasi. Itu kan langsung nilainya mungkin 1 ya nanti. Iya. Jadi gagal adaptasi itu ketika juri datang dia tidak respon ya. Tidak respon. Terus sampai dimainin tangan juga mungkin dia tidak respon ya. Oh itu adaptasi gagal namanya. Gagal. Kita mulai dari Auranti dulu deh. Ini yang paling menarik nih. Jadi saya tadi datang tuh udah sedikit main-mainin Aurantinya karena ini dia performanya itu cantik, anggun. Kita kasih tangan gini dia bukanya nyamping ya. Iya. Kan mungkin ada yang di depan nih, nyerang depan. Tapi kalau saya seneng yang kayak gini, dia bisa ngasih lihat nih keindahan badannya. Nah mungkin bisa dijelasin Mas, yang mana namanya yellow strip? Yellow strip itu yang di badannya itu, yang garis-garis di badan itu. Oh kayak orang kerokan itu ya? Iya. Oh, yes. Itu kan yellow strip. Yellow strip bagaimana yang bisa bikin nilainya full? Anggaplah nilainya 4 gitu. Itu kan dari Auranti itu ada yellow strip ya. Itu yang rapi. Rapi. Simet katanya orang-orang itu simet. Simet. Oh, simet itu apa sih panjangnya? Simetris. Wah, simet itu simetris. Saya pikir simet itu gimana? Simetris singkatan dari Ternyata simetris itu jadi artinya kalau di sebelah kanan ada 7, di sebelah kiri 7. harus 7 gitu. Terus juga Bentuknya sama. gitu ya. Oh, itu yang bagus tuh. Terus kalau yellow stripnya warna apa yang dinilai bagus? Itu mengarah ke oranye. Mengarah ke orange. Nah, ini jarang yang tahu nih ya. Orang pikir Auranti kuning terang kayak apa itu? Cuma digeleng-geleng. Bagus, tapi ternyata Auranti yang bagus adalah yellow stripnya mengarah ke orange. Iya. Tapi emang susah Mas untuk bikin dia ke orange? Susah sih. Susah ya? Buku. Boleh bocorin sedikit treatmentnya? Kalau treatment aku pribadi pakainya itu pakan sih. Oh, dari pakan? pakan yang mengandung pigmen merah. Pakai pakan mengandung pigmen merah. Apa aja contohnya? Kayak red blood, terus udang juga bisa. Oh, udang bisa. Kayak gitu. Oke. Tapi umur juga nggak sih? Maksudnya Auranti kecil dengan Auranti besar itu pasti akan lebih orange yang besar gitu nggak sih? Enggak juga sih, banyak kan WC juga masih ke kuningan kayak gitu. Oh, jadi WC aja ada yang kuning. Jadi kita yang treatment sendiri.
Jadi murni kalau kalian main cana itu harus tahu cara treatmentnya ya. Jadi mungkin kalau di Auranti ini untuk pilihnya jelas pilih yang simetris. Terus gimana nih, harus solid atau pecah? Harus solid. Solid ya. Misal berdiri semua, miring semua kayak gitu. Terus kemudian cara treatmentnya adalah dari pakan. Terus apalagi mas kalau dari itu Yellow Street, terus apalagi yang dinilai Auranti? Warnanya sekarang. Warna yang bagus tuh gimana? Warna itu dari gradasi. Misal Vinatas itu biru. Vinatas biru. Biru terus bawah agak ke gold, ke oren-orenan itu. Terus biru bawah juga harus biru. Oh, jadi sirip analnya itu biru. Terus kalau ekornya warna apa? Ekornya sama sih biru. Harus kebiruan. Oh, ternyata gitu ya. Jadi Auranti itu perpaduan kuning dan biru. Kuning dan Jadi biru. salah kalau kita cari Auranti full kuning ya. Ini malah kurang ya. Iya. Kalau untuk warna badan mas, bagusnya apa? Warna badan lebih mengarah ke hitam. Hitam. Jadi Pekat, semakin gelap akan semakin bagus. Bagus. Ini ukuran size berapa ini? Size 18-19. 18-19 cm. Kalau di kontes masuk kelas apa nih? Junior. Junior. Batasnya berapa cm junior? Junior itu dari 15 sampai 20 atau 25 gitu. Oh. Pertanyaan terakhir. Dijual berapa? Kalau dijual di harga 2,5. 2,5 ya. Jadi kalau kalian mau, tapi ini udah bisa kontes ya? Udah. Maksudnya dari, oh ya adaptasi dan mentalnya baik? Bagus. Karena itu nilai tertinggi nih. Kita harus pastikan kalau kita beli ikan untuk dikonteskan, cari mungkin yang adaptasinya udah sedikit dilatih lah ya. Bocoran dong mas untuk ngelatih adaptasi itu gimana? Untuk ngelatih adaptasi saya pribadi, yang penting taruh di tempat yang sering orang lalu lalang. Oh, jadi jangan malah di tempat yang sepi. Jangan. Jika di saat kita lagi sibuk keluar terus, ya intinya taruh aja di ruang tamu. Mungkin kan dari keluarga itu keluar masuk. Tapi Terus kan kalau udah berani gini dimainin terus nggak apa-apa? nggak apa-apa. Malah bagus. Oh malah bagus. Jadi satu taruh di tempat yang ramai orang. Terus gimana untuk mentalnya mungkin? Untuk mental yang penting satu sih, kalau mau ngasih makan semisal kita godain, terus kalau kita nggak pakai pakan tuh bisa kita godain dulu. Kalau untuk yang mental drop ada nggak kasus Auranti mentalnya drop misal? Ada sih, pernah ada. Itu yang bisa berani lagi nggak? Bisa. Kemarin itu teman-teman itu ada yang nemuin caranya. Kemarin itu ada ranti itu dulunya itu galak banget. Terus tiba-tiba itu dia kasih apa itu pukul gedor. Terus ternyata dia ngedrop malahan. Sering digedor itu nggak baik juga. Untuk kontes itu lebih baik kita mainin biasa aja. Nggak perlu digedor ya? Nggak perlu gedor tuh mungkin ikan konten kan? Iya. Dor. gitu kan. Tapi emang bagus sih. Saya sering lihat di Instagram itu menarik memang orang itu galak begitu. Terus misalkan udah drop, gimana cara untuk naikinnya? Kalau itu kasih air ketapang aja. Kasih air ketapang. Air ketapang, terus biarkan 2 hari. 2 hari habis itu turunin pelan-pelan. Jadi airnya pendek. tahap bertahap gitu. Dari segini terus turun lagi, terus habis itu naikin lagi kayak gitu. Cara perlahan-lahan. Terus sampai airnya bening. Nah, sembari itu kita juga kasih pakan yang hidup. Kasih pakan hidup buat mancing. Mentalnya kembali lagi. Perlu pakai kaca nggak sih? Kalau Auranti malah kebanyakan punya aku nggak mau dikacai. Oh iya? Harus pakai tangan. Berarti nggak semua ikan pakai kaca ya? Iya. Oke, terus setelah Auranti ini kita bisa belajar dari jenis apa lagi nih? Bisa dari Maru. Maru. Ini kalau dilihat ada stiker juara. Keren apa? Iya. Ini juara 1 benar? Iya. Oh iya. Kontes di mana? Di Pekalongan kemarin, PT Joglo Semar. Anniversary 1. Tapi kalau kita lihat, galak ya. Tapi apakah Maru ini yang paling galak kalau di jenis cana? Enggak sih? Enggak ya. Ini jadi hitungannya bagus ya. Tapi kenapa nih dia dipiara bareng dedaunan seperti ini? Karena kita menyamakan aja sama alamnya. Alamnya kan dia di air yang gambut. Kalau di Kalimantan kan airnya kayak gini nih. Nah, tapi kan kita di sini kan jauh tuh Kalimantan. Untuk menyamakan airnya ya kita pakainya air ketapang gitu aja. Tapi kalau pas di kontes kan setahu saya air bening semua tuh. Iya. Nggak masalah. Nggak apa-apa. Air begini. Jadi nanti kalau mau kita pakai kontes, kita ganti perlahan juga. Sampai bening. Sampai bening, baru kita bungkus,
baru berangkat. Jadi ganti perlahan itu air dikurangin, dikasih air bening. Bening. Terus tambah air bening segini lagi, terus kurangin lagi, ganti air bening lagi perlahan gitu ya. Sampai bening. Tapi untuk yang sudah juara gini mas, kan otomatis dia sudah tahu arena kontes dong ya. Jadi artinya di kontes itu kan akuarium besar, bening, mungkin juga suhu itu pasti berbeda kan ya. Iya. Jadi kalau ikan kontes gini dia sudah pasti adaptasinya bagus. Bagus ya. Terus kita akan bicara ke progres nih, ke treatment sekarang. Air seperti ini ada maksud untuk treatment warna nggak sih? Ada. Oh ada. Biar apa? Supaya kalau ini kan kita samakan dengan di alamnya. Iya. Ya, semakin kita tahu nih alamnya kayak seperti apa, jadi kan kita tuh lebih tahu kenyamanan ikan juga. Kalau di sananya seperti ini kan, jadi ini kita pola seperti ini, jadi kan tahu nyamannya kayak gimana. Jadi membuat dia nyaman, otomatis warna jadi bagus. Iya. Oh, semakin nyaman. ilmu baru ini. Saya pikir cuma dari pakan, terus saya pikir gini, kalau ketapang itu supaya si warna ikannya itu luntur, nempel ke tapang. Ternyata enggak ya? Enggak ya. Jadi untuk membuat dia nyaman ya. Nyaman tuh. Oke, terus penilaian nih mas, di luar adaptasi dan mental dari si Maru ini apa yang dinilai? Itu di bunga. Bunga tuh apa tuh? Itu. Saya lihat ini nggak ada bunganya soalnya. Bunga mawar atau bunga melati? Bunga itu ya garis putih-putih itu di badannya itu bercak putih. Oh ini, yang kayak seret kayak sisik itu. Iya sisik. Nah, kalau kita lihat ini kan kayak bentuk angka 9 nih mas ya, Iya. hitam-hitamnya. Itu barnya. Itu namanya bar. Bar. Jadi untuk bar yang bagus tadi simetris. Kanan kiri sama. Terus bentuk juga sama, angka 9 juga angka 9 semua kayak Tapi gitu. ada nggak angka 6, angka 8, angka 7 gitu? Nggak ada. Nggak ada. Jadi semua membentuk angka 9. Angka 9 sama strip. Strip itu Itu yang kayak petir itu. Oh. Garis-garis gitu. Itu bar. Kalau untuk bunga? Untuk bunga yang penting ini kan bunga itu ring putihnya itu. Yang di bawah 9 itu bukan sih? Jadi bawahnya di bawahnya 9 itu. Nah, terus? itu harus membentuk C, huruf C. Harus bentuk huruf. Ini udah huruf C belum? Ini setengah C sih. Maksudnya masih kurang melengkung. Masih kurang sempurna. Ini umur berapa mas kalau size segini? Ini mungkin udah 5 tahun lebih nih. Wih. Terus kalau untuk anatomi bagaimana di luar cacat ya? Jadi dia normal nih. Terus anatomi yang bagus itu yang bagaimana? Anatomi yang bagus yang penting badan itu nggak terlalu gemuk sih. Ini hitungannya? Ini enggak sih, enggak gemuk banget. Jadi ini idealnya seperti ini? Ideal seperti ini. Terus apa lagi? Jadi untuk idealnya itu dari dahu ini sampai ekor itu vertikal, horizontal. Oh, jadi bisa ditarik garis lurus. Garis lurus. Kalau gemuk dia gini. Jadi kelihatan kalau diginiin jadi kelihatan jadi gemuk. Terakhir mas, bocoran dijual berapa ini? Ini aku buka di 8 Bukan 8 juta ya. Ini yang jelas sudah prestasi. Pialanya ada? Ada. Di situ tadi. Oke, kita masuk ke pulkra sekarang. Terakhir. Nah, pulkra ini kalau tidak salah kan ikan sejuta umat mungkin ya? Iya. Maksudnya kalau di kontes dia rame loh, sampai dulu bocoran tuh di Jogja 70 peserta. Cuma di open. Jadi pulkra, orca ya, sama orna. Iya. Oke. Ini jenis apa? Ini murni jenis pulkra atau kalau ini RXB. apa itu maksudnya? Red X Blue. Red Strip X Blue. Blue pulkra. Oh, maksudnya kawinan silangan. X strip, Red Strip sama red strip, Blue pulkra pure. Blue pulkra. Kalau kita awam taunya dari mana di silangan? Dari stripnya sih. Stripnya itu bagaimana? Garis-garis. Kalau pulkra pure kan dia spot modelnya. Totol gitu. Wah, ini ilmu baru juga nih. Tapi kalau dia kontesnya itu blue pulkra, ini bisa masuk nggak? Nggak bisa. Oh, jadi harus open pulkra. Open pulkra. Wah, ini kalau awam nggak tahu, dia bingung nih ya. Iya. Dia pikir dia punya pulkra kan, karena disuruh pulkra aja. Ternyata dari stripnya itu menandakan kalau garis-garis dia silangan dari red strip sama blue pulkra. Blue pulkra. Kita lihat nih ada black dot nih. Mana yang dimaksud black dot? Black dot itu di ini bercak-bercak di badannya ini, bercak hitam itu. Oh, titik hitam itu. Titik hitam itu. Yang bagus yang bagaimana? Kalau bagus itu dia ngisi di atas, di punggung. Semakin banyak di punggung. Semakin banyak rapi sampai ekor. Oke, itu black dot, terus ada lagi warna. Warna yang bagus gimana nih kalau kelas pulkra? Warna yang bagus itu dia biru. Hampir gimana ya? Hampir full lah.
warna badannya, biru di badan itu hampir full, naik ke atas naik gitu ke ya. atas. Kalau ini kan kita lihat ini masih garis gitu ya. Terus kalau yellow spot itu penilaiannya? Yellow spot itu yang penting kuning mengarah oranye. Kuning mengarah orange. Terus gimana? Semakin banyak, semakin bagus atau gimana? Semakin banyak, semakin bagus, semakin rapi juga semakin Oke, bagus. terakhir nih Mas, kalau misalkan kita para pemula ini sudah punya ikan, kita pengen ikutin ke kontes, dan itu kan biasanya di luar kota nih. Ada nggak sih treatment khusus supaya si ikan ini nggak drop mental atau nggak gagal adaptasi? Yang penting sering ganti air. Dalam pemeliharaan seperti air? Sering ganti air. Untuk mau berangkat, yang penting kita packing yang benar. Packing yang benar. Terus dibungkus dengan plastik yang gelap, kayak plastik hitam. Oh, tapi bukannya kalau kita, misalkan kita paketin nih, kan dia gelap gitu. Cuma lebih amannya seperti itu, karena kita kadang kan bawa 1-2 ikan, Oh, jadi terus takutnya dia flaring, tempelan ya? jadi capek. Plastik itu penting tuh, kita harus pakai plastik yang gelap. Terus sama nanti di perawatan dia sering ganti air ya. Terus kalau substrat atau pasir itu pengaruh nggak sih? Kan di kontes tuh nggak mungkin pakai pasir. Kalau aku pribadi mau kontes itu nggak pernah ganti settingan sih. Tetap settingannya seperti ini, aku berangkat. Ya udah. Bawa langsung. Kalau Nanti dia memang udah kosongan ya kosongan. kosongan gitu. Nggak pernah ganti-ganti. Takutnya kalau aku ganti, dulu pertama ikut itu ya nonton YouTube kayak gitu. Iya. Sebelum ikut kontes itu harus gonta-ganti tank, terus tanknya itu yang digunakan seperti apa yang dikonteskan. Ya seperti itu, terus aku gonta-ganti, ternyata sampai lokasi malah jadi drop, warna turun jauh. Jadi ya ini satu bocoran sih dari Mas Kalis nih yang sudah beberapa kali juara ya, kita lihat ada piala, ada sertifikatnya. Ternyata kalau memang dasaran ikannya itu sudah mentalnya udah jadi, itu nggak perlu di treatment kayak ganti-ganti tank ya. Iya. Jadi ya udah, kalau memang dia sudah settle, istilahnya itu sudah nyaman dengan tanknya, terus dia sudah memang udah galak banget, itu katanya sih adaptasi nggak gagal. Tapi tetap balik lagi ada faktor ini ya. Iya, tertentu. Kan tetap ini malam gitu. Cuma mungkin dari Mas Kalis sendiri treatmentnya cukup pakai settingan biasa dan sering ganti air aja. Iya. Saya rasa cukup segitu dulu. Jadi kalau kalian tertarik dengan pembahasan kontes Cana, atau mungkin kalian pengen saya datang ke kontes Cana, komentar di bawah, nanti kita akan datangi bersama. Maju terus, Cana Cana Indonesia. Indonesia.